warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari RBL kami yang berjudul Kincir Air Sederhana dengan Hukum Bernoulli dengan anggota Saya Nurfadila Rama Putri dari Teknik Biomedis. Saya Maudina Agnesia Sagala dari Teknik Biomedis. Saya Andi Tupala dari Teknik Elektro. Saya Kristopo dari Teknik Elektro. Saya Ulia Nuriana dari Teknik Biomedis. Saya Naya Putri dari Teknik Biomedis. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Ia adalah seseorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda dan meninggal di Basel, Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting di dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida karena tekanan. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Pengertian lain dari hukum Bernoulli adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik mengalir melalui aliran lunak dan garis-garis arus tak kental hingga tak kompresibel. Di sini sudah terlihat gambaran dari cara kerja hukum Bernoulli yang digambarkan dalam bentuk pipa. Persamaan hukum Bernoulli dapat dituliskan dengan tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, atau dengan persamaan P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2, yang dimana P sama dengan tekanan dalam satuan Pascal, Rho sama dengan massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik, V sama dengan kecepatan aliran fluida dalam satuan meter per second, G sama dengan gaya gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, H sama dengan ketinggian dalam satuan meter. Adapun cara kerja untuk penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana yaitu yang pertama, masukkan air ke dalam kaleng yang berperan sebagai penampung air sementara. Lalu, sebelumnya pastikan selang output tersumbat agar saat kita memasukkan air ke dalam kaleng, air tidak keluar melalui selang output dan tetap tertampung di dalam kaleng. Setelah kaleng terisi air, tutup lubang masuknya air ke dalam kaleng dan lepaskan penyumbat pada sedotan output. Air akan keluar melalui sedotan output, maka air di dalam kaleng akan berkurang. Berkurangnya air dalam kaleng akan menyebabkan daya hisap sehingga air dari bawah akan terhisap ke dalam kaleng penampung melalui selang input. Air yang keluar dari selang output akan mengenai kincir air yang menyebabkan kincir air berputar. Lalu, air akan kembali terhisap oleh selang input kemudian keluar dari sedotan output. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan yang pertama, konstruksi yang tergolong sederhana. Yang kedua, mudah dipindahkan. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, tidak memerlukan energi listrik, hanya membutuhkan aliran air yang cukup deras. Kekurangan yang pertama, membutuhkan arus yang cukup deras agar kincir dapat berputar. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan listrik jika arus terlalu kecil. Yang ketiga, setidaknya mempunyai generator magnet rotor yang dapat mengalirkan listrik. Yang keempat, dapat menghasilkan suara yang cukup mengganggu masyarakat yang tinggal di dekatnya. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu hubungan antara tekanan dan kecepatan dalam teorema Torricelli yaitu berbanding lurus. Dapat dikatakan bahwa semakin besar tekanan yang terjadi, maka akan semakin cepat pula kincir air berputar. Pada teorema Torricelli dikatakan juga bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang memiliki berjarak h dari permukaan fluida
sama saja dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys ya. Bye-bye.